Apa langkah yang harus kita lakukan untuk menghindari penipuan dan berbagai kasus lainnya di media sosial? Saya ingin tanyakan kepada Pak Wasmin karena begini Pak, kalau kita bicara mengenai penipuan yang dikenal melalui media sosial, sekarang tampaknya bukan hanya sampai ke kasus pembunuhan, tapi seperti mungkin penipuan investasi, fintech begitu ya, lalu juga banyak hal yang akhirnya terjadi di media sosial ini. Anda sendiri menurut Anda apa yang harus dilakukan begitu oleh kita? Ya, sebelum bicara apa yang harus dilakukan, tadi kita bicara penyebab. Penyebab, betul. Penyebab seorang mudah ditipu, berarti kalau ngelihat adil analisa tadi, orang itu sedang ada yang dikejar atau sedang ada yang dihindari. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan dan akan melakukan apa saja untuk menghindari kesakitan itu. Menghindari rasa takut itu. Nah ini, celah ini yang dipakai oleh penipu untuk berarti mengiming-imingi atau menakut-nakuti. Jadi mencari kelemahan kita ya, weakness kita ini apa gitu. Nah, apa hubungan dengan medsos? Saya pikir medsos menjadi instrumen yang sangat murah, sangat mudah, sangat cepat bagi para penipu itu untuk mempelajari seseorang. Nah, makanya betul kata Pak Cecep tadi bahwa iya medsos sih medsos, tapi jangan diekspos amat diri kita gitu ya. Betul. Jangan disalahgunakan. Tetap kita harus punya private life seperti itu ya. Sampai sekarang di akun Facebook saya kan sering Facebook sendiri minta tahun saya, minta kontak saya, dia terus minta kita untuk mengupdate data gitu karena emang data yang saya berikan ke Facebook tidak lengkap. Tapi itu memang hak kita untuk menjaga privasi gitu hak kan. kita gitu. Dan kalaupun Facebook gara-gara itu saya di-blok ya silakan aja kan. Pasti dia akan kehilangan banyak orang seperti saya kan, nggak mungkin ya kan itu. Nah, penjahat itu sebelum ada medsos dia juga penjahat. Makanya yang kemarin pelakunya kan residivis baru 2 bulan dia keluar dari penjara. Bukan kali pertama begitu ya. Makanya dia akan terus mengejar korban-korban. Nah, kebetulan saja medsos itu adalah kanal yang paling murah, paling mudah untuk meneliti seseorang gitu. Meneliti seseorang. Nah, di situ. Nah, sehingga dia akan tahu contohnya Ibu ASN ini, dari situ dia tahu Ibu ASN ini apa yang diupload. Apa yang menjadi komen-komen dia. Di situ orang jadi tahu oh kecenderungan dia ke sini. Maka kecenderungan ke sini dari situlah dia masuk ke dunia dia. Setelah dirasa nyaman, orang mulai percaya di situ. Nah, setelah percaya ya ibu ini punya kebutuhan, bapak ini punya tujuan. Ya, kebutuhan awalnya ditransaksikan. Ya saya nggak tahu kebutuhannya apa. Apakah berupa keinginan untuk lebih kaya? Biasanya nanti larinya ke investasi, atau pemenuhan kebutuhan seksual larinya nanti ke hubungan selingkuh, macam-macam itu nanti. Atau tawaran-tawaran jabatan, misalnya karena dia sedang mengejar jabatan, dia akan datang ngaku-ngaku punya jalur kemana, nanti tawarin itu. Nah disitulah titik lemahnya dapet. Istilah sapi itu hidungnya udah kecocok. Nah, kalau hidungnya udah kecocok, di situ semuanya bisa dimainkan. Bisa diperas satu persatu, mulai dari kalung, kalau zaman dulu kalung kan. Kalau sekarang ini BPKB kan suruh bawa kan, BPKB-nya suruh bawa. Nanti semuanya diperas, sampai ibu itu harus minjem-minjem ke arah ke siapa-siapa yang punya. Nah, dugaan saya sampai terjadi mutilasi dan pembunuhan, mungkin ibu ini di tengah proses pemerasan atau penyedotan itu, ibu ini mulai menyadari dia ditipu. Di situ dia mungkin berontak, tapi dalam kondisi yang tidak ada kekuatan. Bisa dugaan saya seperti itu. Sehingga bapak ini untuk mengamankan dirinya ya nggak bisa, dia harus segera habisi. Di situ. Ini menarik ya, Pak Wasmin tadi mengatakan bahwa bagaimana para pelaku ini bisa mengetahui kehidupan kita sehari-hari adalah karena tadi kita terlalu mungkin mengumbar kehidupan pribadi kita di media sosial. Dan Pak Cecep sendiri, Anda menilai apakah memang kebanyakan dari masyarakat Indonesia ini terlalu open, terlalu terbuka di media sosial? Ya, misalkan Kotek Bandung, lebih khusus ya Kotek Bandung. Iya, Bandung. Bandung itu kan tipikal masyarakatnya yang patologis. Artinya kalau dalam istilah Kesundaan mah segala nyampakan. Apapun yang kita mau itu tersedia di Bandung. Memang masyarakat urban ya, khususnya Bandung ya. Kalau di Jawa Barat ya banyak masyarakat yang tipikal atau tipologi dalam kulturnya itu memang sudah, kalau ingin sesuatu itu sudah tersedia, itu patologis sebetulnya. Kemudian kultur permisif, kita serba longgar dalam banyak hal ya. Misalkan
ada sesuatu yang di barat ini gejala ini baru, kita langsung siap sedia untuk kita gunakan itu tanpa untuk memfilter sebetulnya gitu. Jadi memang kultur kita sangat menjamin untuk longgar dalam banyak hal, termasuk juga medsos itu tidak difilter dulu. Maka orang-orang yang kita kenal mendadak itu menjadi sesuatu yang katakanlah ini calon dewa gitu. Ini akan menuntaskan persoalan saya gitu. Padahal kan ini berbanding terbalik dengan apa yang dia rasakan. Misalkan kasus sekarang ini wanita yang korban ini, dia sedang membayangkan dengan kenalan dengan ini laki-laki akan mudah-mudahan menjadi dewa saya gitu, penolong gitu ya. Tapi kan akhirnya berbanding terbalik dengan fakta itu, akhirnya dia kan meregang nyawa di tangan dia gitu. Ini kan kasus bukan satu kali ini saja. Ada semacam dulu seorang dokter, dia ditembak mati oleh sesama dokter juga. Kan itu TKP-nya ya di kantornya gitu. Itu kenalannya di Facebook. Dia digugat cerai, nggak terima. Akhirnya dia datang ke kantornya ditembak. Nah, ini kasus yang sekarang kan gunung es, puncak ini. Saya yakin selama ini teknologi digital masih berlangsung, kemudian ponsel cerdas ini makin perkembangannya sangat high tech gitu, maka kejahatan itu akan selalu beriring dengan modus dan tingkat levelnya yang sangat canggih gitu ya, segala macam. Saya gini, mungkin saya sama Pak Amin pernah ngalami kalau sebuah kepanikan ya, akan lebih panik mana kalau ketinggalan ponsel dengan dompet, Pak. Betul. Kalau ketinggalan dompet sekarang itu nggak panik, tapi kalau ketinggalan Android itu kita kayak besok mau kiamat gitu, panik karena jangan-jangan di Android itu kita menyimpan sesuatu. Kalau dompet mungkin cuma kartu bank itu atau uang beberapa lembar gitu ya. Mungkin kalau ketinggalan ya sudah, tapi kalau Android kita menyimpan sesuatu, nah itu kan kecemasan. Maksud saya, Ketinggalan istri nggak cemas, Pak ya? oh itu lebih cemas lagi Pak itu. Oke, Itu baiklah. lebih cemas lagi. Lebih cemas tapi Lebih cemas, harusnya iya. lebih cemas. Maksud Tapi saya gini, memang banyak ya yang cemas karena kalau handphone ketinggalan gitu ya. iya, saya mencatat beberapa ini yang dilakukan oleh BBC Future ya, itu menemukan salah satunya gini, itu satu stres. Ini dampak ya, dampak dari medsos, satu stres. Ini tentang suasana hati, kemudian iri dan lain sebagainya. Ini panggung medsos ini ada masalah besar yang sekurang-kurangnya ada 3 hal. Satu kaitannya dengan frekuensi, intensitas orang. Mungkin Teteh sama Kang Asmin itu kan dalam satu hari ini saja dengan interaksi dengan siapapun, orang pegang ponsel ini bisa kita hitung frekuensi dia untuk menggunakan ini. Nah, dia gunakan Android ini untuk kemanfaatan atau kemaslahatan. Bisa kita hitung kok di situ gitu. Artinya kalau korban yang saat ini menjadi viral itu akumulasi saja. Mungkin ada rentetan waktu di mana dia menggunakan ponsel cerdas itu di luar atau selama dia bekerja. Saya yakin ini bukan tiba-tiba dia nge-share kemudian kenalan tiba-tiba ketemu. Tapi pasti ada waktu panjang. yang ada waktu panjang yang digunakan untuk bisa mungkin dari mulai berkenalan sampai dengan akhirnya bisa ketemu. kasus itu terjadi begitu ya. Kita masih akan terus membahas mengenai fenomena tipu daya media sosial. Tetap bersama kami di News Jabar. Usai jeda kami akan segera kembali.